Access granted. Baik, selamat siang. Di sini saya Aurelia Lumban Tobing, NIM 221530003. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas harian pada mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, pertama di sini pada video ini topiknya yaitu artificial intelligence. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari artificial intelligence ini dulu. Baik, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau dapat disingkat dengan AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya masuk pada bidang pertama, pada bidang kecerdasan buatan yaitu Natural Language Processing. Yang pertama itu pengolahan bahasa. Pengolahan bahasa alami atau disebut Natural Language Processing dapat disingkat dengan NLP adalah cabang ilmu komputer, linguistik, dan kecerdasan buatan yang mengkaji interaksi antara komputer dan bahasa alami manusia, khususnya cara memprogram komputer untuk mengelola data bahasa alami dalam jumlah yang besar. Contoh dari bagian pengolahan bahasa, contohnya saya ambil yaitu chatbot. Chatbot dibentuk dengan teknologi canggih yang menawarkan kemudahan bagi manusia. Cara kerja chatbot ini adalah untuk memanfaatkan teknologi Natural Language Processing untuk memahami dan merespon pertanyaan atau perintah yang diberikan oleh pengguna melalui teks atau suara. Baik, selanjutnya pada bidang yang kedua yaitu knowledge representation. Knowledge representation atau representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk merepresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi atau keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Pada contoh no representation ini saya ambil yaitu searching. Searching sendiri merupakan program yang terdiri dari berbagai algoritma dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pada searching ini berfungsi untuk menemukan semua informasi yang bisa diakses, mengelompokkan, dan menyimpan secara sementara, untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk hasil pencarian atau search result. Lalu pada bidang yang ketiga yaitu automated reasoning. Automated reasoning adalah seni dan ilmu yang menjadikan komputer untuk menerapkan penalaran logis dalam memecahkan masalah, misalnya untuk membuktikan teorema, memecahkan teka-teki, sirkuit, desain, verifikasi, dan sintesis program komputer. Objek penalaran otomatis adalah menulis program komputer yang membantu dan memecahkan masalah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan penalaran. Contoh dari bidang automated reasoning ini saya ambil yaitu ChatGPT. AI yang satu ini dapat membantu pengguna dalam mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban dengan bantuan teks dengan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami yang canggih. AI ini mampu memberikan tanggapan yang tepat dan akurat terhadap pertanyaan yang diajukan pengguna. Lalu pada bidang yang selanjutnya yaitu machine learning. Pengertian dari machine learning ini atau dapat disebut dengan mesin yang belajar. Machine learning adalah ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma
yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku yang berdasarkan sensor atau pencocokan yang sesuai dengan program di dalamnya. Pada contoh machine learning ini saya ambil yaitu robot Asimo, robot yang dapat berinteraksi, mengenali pemiliknya, mengenali emosi, mengenali tata ruang, dapat memindahkan barang, dan banyak lainnya. Seperti robot cerdas yang diciptakan oleh Honda yang bernama Asimo. Baik, pada bidang selanjutnya yaitu computer vision. Computer vision adalah suatu bidang ilmu dan teknologi dengan mesin yang dapat melihat, di mana dalam hal ini mesin mampu mengekstrak informasi dari gambar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau tujuan tertentu. Gambar yang telah diambil dapat sebagai informasi, dan data yang diambil berupa banyak bentuk seperti urutan video, kamera tersembunyi atau CCTV, dan data multidimensi dalam bentuk scanner yang dipakai oleh medis. Pada bidang computer vision ini saya ambil yaitu mesin atau komputer dalam mengendalikan proses seperti mobil tanpa pengemudi, disebut dengan self-driving car. Baik, pada bidang terakhir yaitu robotika. Robotika atau robot berawal dari bahasa Ceko robota yang berarti pekerja yang tidak mengenal lelah atau bosan. Robot adalah suatu alat yang di dalam batas-batas tertentu dapat bekerja sendiri atau secara otomatis sesuai dengan perintah yang sudah diberikan oleh perancangan. Robot selalu dikaitkan dengan makhluk hidup berupa manusia ataupun binatang, dibuat dari logam dan tenaga listrik. Baik, pada contoh robotika ini saya ambil yaitu robot anjing dan robot memonitor keadaan untuk mengawasi keadaan dan keamanan suatu tempat. Baik, demikianlah video yang saya jelaskan tentang artificial intelligence. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi penonton. Sekian dan terima kasih. On my boat and make it rock, yeah, side to side.